Kehidupan sehari-hari seringkali penuh dengan kejutan, mulai dari kehilangan pekerjaan, jatuh sakit mendadak, sampai tiba-tiba rumah bocor karena hujan deras. Semua kejadian ini bisa mengganggu kondisi keuangan kita kalau kita nggak siap-siap. Nah, disinilah pentingnya punya dana darurat. Dalam video ini kita bakal bahas kenapa dana darurat itu penting, gimana cara bangun dana darurat, dan strategi apa yang bisa kita lakuin supaya keuangan tetap stabil saat ada kejadian darurat. Nah, pertama kita akan bahas kenapa dana darurat penting. Dana darurat itu penting karena beberapa alasan. Pertama adalah perlindungan dari situasi nggak terduga. Dana darurat itu ibarat tameng pelindung dari kejadian-kejadian gak terduga. Bayangin aja tiba-tiba kena PHK atau kecelakaan yang butuh biaya medis besar. Tanpa dana darurat, bisa-bisa kita harus ngutang sana-sini atau jual barang berharga buat nutupin biaya itu. Alasan yang kedua, kenapa dana darurat penting adalah untuk mengurangi stres keuangan. Dengan punya dana darurat, kita bisa ngurangin stres akibat ketidakpastian finansial. Kita jadi lebih tenang karena tahu ada cadangan uang yang bisa dipakai kapan aja kalau ada kebutuhan mendesak. Ini bikin kita bisa fokus buat nyari solusi atau kerjaan baru tanpa harus pusing mikirin uang. Alasan yang ketiga, kenapa dana darurat penting adalah untuk mencegah utang. Kalau ada kejadian darurat dan nggak punya dana darurat, maka pilihan yang sering diambil adalah berutang. Mau itu pakai kartu kredit, pinjaman pribadi, atau pinjam dari teman dan keluarga, utang tetap bisa bikin beban keuangan di masa depan semakin berat. Nah, dengan dana darurat, kita bisa menghindari utang yang gak perlu dan ngejaga kesehatan finansial kita. Lantas, gimana cara dalam ngebangun dana darurat? Cara yang pertama adalah tentuin tujuan dana darurat. Dalam ngebangun dana darurat, tentuin berapa banyak yang kita butuhin. Umumnya, disarankan punya dana darurat cukup buat nutupin biaya hidup kita selama 3-6 bulan. Namun, jumlah ini bisa beda-beda tergantung situasi pribadi kita, kayak stabilitas kerja, jumlah tanggungan, dan biaya hidup. Cara kedua dalam membangun dana darurat adalah buat anggaran dan identifikasi pengeluaran. Buat mulai bangun dana darurat, kita itu perlu tahu berapa banyak yang bisa disisihin tiap bulannya. Buatlah anggaran yang mencakup semua pengeluaran bulanan, kayak biaya makan, transportasi, sewa, dan tagihan lainnya. Identifikasi pengeluaran mana yang bisa kamu kurangi atau dihilangkan, yang mana uangnya bisa dialokasikan ke dana darurat. Cara ketiga dalam membangun dana darurat adalah mulai menabung secara teratur. Setelah tahu berapa banyak yang bisa disisihkan, mulailah nabung secara teratur. Tetapin tujuan nabung tiap bulan dan otomatisasi prosesnya dengan fitur auto debit atau standing order di bank. Dengan kayak gini, kita nggak akan tergoda buat pakai uang itu untuk kebutuhan lain. Cara keempat buat ngebangun dana darurat adalah gunakan rekening terpisah. Biar dana darurat itu nggak kepake buat keperluan sehari-hari, maka simpan uang itu di rekening terpisah. Pilihlah rekening tabungan yang mudah diakses tapi nggak terhubung langsung dengan kartu debit kita. Ini bakalan ngebantu kita menghindari godaan buat pakai dana darurat. Nah, selanjutnya ada beberapa strategi yang bisa kita lakuin untuk ngejaga kestabilan keuangan saat keadaan darurat. Strategi yang pertama adalah tetap tenang dan evaluasi situasi. Kalau ada kejadian darurat, langkah pertama yang harus diambil adalah tetap tenang dan evaluasi situasi. Buatlah daftar semua kebutuhan mendesak dan prioritasin mana yang harus segera ditangani. Jangan langsung panik dan ngambil keputusan finansial yang tergesa-gesa. Strategi yang kedua adalah gunain dana darurat dengan bijak. Pakai dana darurat cuma buat kebutuhan yang benar-benar mendesak dan penting. Hindari pakai dana darurat itu buat pengeluaran yang gak begitu perlu. Ingat, tujuan dana darurat adalah buat nutupin biaya hidup dan kebutuhan mendesak, bukan buat gaya hidup.
Strategi yang ketiga adalah mencari sumber penghasilan tambahan. Kalau memungkinkan, carilah sumber penghasilan tambahan buat bantu nutupin biaya darurat. Kita bisa cari kerjaan paruh waktu, jual barang-barang yang gak dipakai, atau nawarin jasa sesuai keahlian kita. Penghasilan tambahan ini bisa ngebantu ngurangin tekanan finansial dan ngejaga kestabilan keuangan kita. Strategi yang keempat adalah lakukan penyesuaian anggaran. Saat ada keadaan darurat, mungkin kita perlu menyesuaikan anggaran sementara waktu. Kurangi pengeluaran yang gak begitu penting dan fokus pada kebutuhan dasar. Ini bakalan ngebantu kita ngejaga keuangan tetap stabil sampai situasinya kembali normal. Strategi yang kelima adalah jaga komunikasi dengan keluarga. Pastiin selalu berkomunikasi dengan keluarga atau orang-orang terdekat tentang situasi keuangan kita. Dukungan dari keluarga bisa sangat membantu, baik secara emosional maupun finansial. Jangan ragu buat minta bantuan kalau memang perlu. Tapi tetap pastikan bahwa kita nggak terlalu bergantung pada orang lain. Strategi yang terakhir adalah evaluasi dan pelajari dari pengalaman. Setelah keadaan darurat itu berlalu, luangkanlah waktu buat evaluasi gimana kita ngelola situasi itu. Apa yang berjalan dengan baik, apa yang bisa ditingkatin. Pelajari dari pengalaman itu buat memperbaiki rencana keuangan di masa depan dan siap-siap lebih baik menghadapi keadaan darurat yang mungkin aja terjadi. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya adalah punya dana darurat itu penting banget buat ngejaga kestabilan keuangan pribadi. Dana ini nggak cuma jadi perlindungan finansial dari situasi yang nggak terduga, tapi juga bantu ngurangin stres, mencegah utang, dan bikin kita hidup dengan lebih tenang. Sekali lagi, untuk ngebangun dana darurat, kamu harus tentuin tujuan, buat anggaran, dan mulai menabung secara teratur. Nah, saat ada keadaan darurat, tetaplah tenang, pakai dana darurat dengan bijak, cari sumber penghasilan tambahan, dan lakuin penyesuaian anggaran kalau perlu. Dengan strategi yang tepat, kita bisa jaga kestabilan keuangan dan siap menghadapi berbagai tantangan keuangan yang mungkin aja muncul. Terakhir, selalu ingat buat evaluasi dan belajar dari setiap pengalaman. Setiap keadaan darurat adalah pelajaran berharga yang bisa ngebantu kita siap-siap lebih baik di masa depan. Dengan perencanaan yang baik dan disiplin dalam nabung, kita bisa capai kestabilan keuangan yang lebih baik dan tentunya hidup dengan lebih tenang. Terima kasih untuk kamu yang udah nonton video ini sampai akhir. Kasih saran di kolom komentar, topik apa lagi yang harus kita bahas pada video berikutnya. See you di next video.